Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan kembali mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Kamis tanggal 1 Desember 2022. Hari yang pertama kita memasuki di bulan Desember tahun 2022 ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari buku ND nomor 754 ayat 1 dan ayat 3. Koklas ni roha doau dingolukon koklas ni roha doau dingolukon toptong dingolukon mau liate koklas ni roha maringan mulungi Tuhan dia mau liate koklas ni roha maringan mulungi Tuhan dia goklo holong ni Yesus dingolukon goklo holong ni Yesus dingolukon toptong dingolukon mau liate goklas ni roha maringan holong ni Tuhan dia mau liate goklas ni roha maringan golong ni Tuhan dia. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami yang memberikan kami kesempatan untuk memperbaharui diri kami dan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami dengan pagi hari dan hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Biar Tuhan yang menyertai kami dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini dalam renungan harian tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Sai marulupulup jala marlas ni roha ma'au, bahen mida asini roham, na tinata mudangulhon, na marbino toiho diaka hagugutan nito diki. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Menarik betul kata-kata yang diucapkan dalam ayat ini, dalam ucapan syukur yang dipersembahkan
Raja Daud. Dengan jiwanya, dengan isi hatinya yang paling dalam. Sehingga kita melihat sebuah kidung pujian, sebuah nyanyian sebuah pujian yang dipersembahkan oleh seorang hamba Tuhan, seorang raja yang merasakan Tuhan begitu mengasihi dia. Kata menilik sengsaraku, kata memperhatikan kesesakan jiwaku, begitu dalam pengertiannya. Karena yang dirasakan, yang dia alami itu betul-betul dia merasakan penyertaan Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Sahabat, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sepanjang manusia berada di bumi ini, berada di dunia ini, kita akan tidak terlepas dari persoalan, dari masalah, dari beban hidup, termasuk kita orang Kristen. Dan beban hidup itu bisa berbeda-beda. Yang kita rasakan bisa berbeda dengan yang dirasakan oleh orang lain. Pertanyaannya, bagaimana cara kita, bagaimana kiat kita untuk menghadapi beban hidup, masalah dan persoalan yang kita hadapi di dunia ini? Yang jelas, dengan pengalaman Raja Daud yang merasakan penyertaan Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan, dan dia begitu dalam berkata, Tuhan menilik sengsaraku, Tuhan memperhatikan kesesakan jiwaku. Sahabat, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita banyak berkata, ketika kita banyak mendengar perkataan, tidak ada teman yang sejati di dunia ini. Banyak teman kita ketika kita dalam masa yang senang, masa yang bersuka cita. Tapi ketika duka cita itu datang, ketika kita mengalami suatu masalah, kita akan ditinggalkan. Kita akan menghadapi masalah itu dengan sendirian. Dan itulah yang kita katakan, Yesus temanku yang sejati. Yesus Tuhan, Yesus doa ale-aleku di bahasa Bataknya. Ale-ale na sumurong dia. Dan inilah yang menguatkan kita akan kasih setia Tuhan kepada kita.
Dia menilik sengsaraku dan sengsaramu kawan. Dia memperhatikan kesesakan jiwaku dan kesesakan jiwamu sahabat. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dengan firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu bagaimana Tuhan menilik sengsara kami. Bagaimana Tuhan memperhatikan kesesakan jiwa kami. Dan kami percaya Tuhan. Apapun beban hidup, apapun persoalan kami, apapun masalah kami, Tuhan penolong kami yang meringankan, bahkan mengambil semua beban kami, semua persoalan kami, dan kami akan bersuka cita dengan segala kasih setiamu, dengan segala penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam setiap aktivitas kita hari ini, Tuhan yang memberkati dan menyertai kita. Shalom.